Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian Wanita Bijak hari Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024 berjudul Tuhan yang berperang bagi kita. Firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran, pasal 14 ayat ke-5 sampai yang ke-31. Kitab Keluaran, pasal 14 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-31. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Hari ini kami masih diberi waktu untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi kekuatan dan pelita bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Keluaran, pasal 14 ayat 5 sampai ayat 31. Demikian sabda Tuhan. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkata kepada mereka, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Bahkan kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita?" Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Israel dan tentara orang Mesir. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu terlewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka
air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah, pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Sahabat WB yang terkasih, apa tindakan Firaun setelah sadar telah membiarkan bangsa Israel pergi? Bagaimana kelalutan bangsa Israel ketika melihat Firaun dan tentara Mesir mengejar mereka? Bagaimana respon Musa ketika dia mengetahui tentara Mesir mengejar mereka? Dan apa yang Allah lakukan dalam peristiwa tersebut? Sahabat WB, ketika bangsa Israel sedang berada di tepi laut Teberau, tiba-tiba mereka melihat tentara Mesir dengan kuda dan kereta yang cepat mengejar mereka. Bangsa Israel pun takut dan panik. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan menggerutu. Mereka lupa apa yang telah Tuhan lakukan sehingga mereka bisa keluar dari Mesir. Berbeda dengan Musa, dia adalah orang yang setiap hari bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga Musa mengenal Allah yang dia sembah. Itu sebabnya ketika dia melihat tentara Mesir yang mengepung mereka, Musa berbeda pendapat dengan semua bangsa Israel. Ia mempercayai Tuhan sanggup menolong mereka, dan iman Musa berkata bahwa Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Itu sebabnya Musa dapat berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan." 10 tulah yang terjadi di Mesir telah membuat iman Musa kepada Allah bertumbuh. Kini dia tidak ragu lagi akan penyertaan Tuhan bagi Israel. Ketika kita terjebak dalam situasi sulit, tertekan, terjepit, semuanya terasa jalan buntu. Kita perlu percaya kepada Allah, karena Allah mampu berkarya di tengah situasi buruk sekalipun. Ketika bangsa Israel berjalan melewati laut Teberau, tentara Mesir tidak dapat mengejar mereka meskipun tentara Mesir menggunakan kereta dan kuda yang tercepat sekalipun. Inilah kuasa Allah yang luar biasa. Penyertaannya tidak pernah tanggung-tanggung atas setiap orang pilihannya. Dari peristiwa ini, kita melihat bahwa Allah setia terhadap semua janjinya. Ketika ia berjanji untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, Allah menyertai hingga mereka masuk ke negeri yang telah dijanjikan Tuhan. Kita perlu memiliki iman yang teguh untuk dapat melihat janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Karena itu, bangunlah imanmu setiap hari dengan bersekutu dengan Allah. Sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuritan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam kesulitan dan kesesakan dalam hidup ini, Engkau berkata kepada kami untuk jangan takut, terus berdiri teguh, karena dalam peperangan ini Engkau yang bekerja Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lupa atas kasih penyertaan-Mu dan keajaiban-Mu dalam hidup kami. Kami sering tidak menghitung berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan, hari ini kami belajar agar bisa Engkau pakai lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.